Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami mengenai integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Baik, maaf atas kendalanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan yang kelompok 9, ada Andika Rangga Putra Ishak, Widianto, dan saya sendiri Nur Azani. Baik, kelompok sebelumnya itu kan udah ngebahas soal integral lipat 3 atau kita sebut ILT aja ya, dalam koordinat kartesius. Terus kenapa sih kok kita harus mempelajari subbab selanjutnya yang membahas mengenai ILT dalam koordinat tabung? Jadi apa sih koordinat tabung itu, dan nanti kita akan membahas ILT itu sendiri dalam koordinat tabung. Jadi yang pertama gini, kan kita sudah sangat familiar dengan koordinat kartesius ya. Kartesius itu digunakan ketika kita mau memperinci lokasi atau posisi dari suatu titik di ruang 3, yang mana ketika kita menjelaskan dalam koordinat kartesius itu kita menggunakan X, Y, dan Z. Nah, ternyata dalam kalkulus ada lebih dari satu koordinat yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan titik suatu benda atau lokasi dari suatu titik di ruang 3 gitu. Nah, dua lainnya itu ada koordinat silindris dan juga koordinat sferis. Nah, pada kelompok kami ini bakal bahas koordinat silindris ya. Dalam merincikan titik itu, ketika untuk di koordinat silindris, kan silindris itu kayak tabung gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bahas soal volume tabung, kita rumusnya itu di SMA diajarin PR kuadrat T. Yang mana Pi itu kan 22/7 atau 3,14 sekian. Kemudian kita punya jari-jari. Jari-jari ini kan megang peran yang cukup penting ya dalam lingkaran atau tabung gitu atau bola lah. Nah, jadi dalam koordinat silindris, cara kita merincikan suatu titik itu dengan R atau jari-jari, kemudian theta. Theta ini teman-teman bisa lihat yang tengah, cylindrical coordinates. Jadi theta itu dia sudut antara sumbu X dan juga jari-jarinya. Kemudian Z, untuk Z ini sama dengan koordinat kartesius ya. Nah, di dalam soal ini kita nggak serta-merta langsung diberikan koordinat silindris gitu. Ada soal yang mengharuskan kita untuk mengkonversikan, dan kita juga memang harus tahu ya, apa sih korelasi antara koordinat kartesius, koordinat silindris, dan juga nantinya ada koordinat sferis. Jadi ini ketika suatu benda pejal S di ruang 3 mempunyai suatu sumbu simetri, perhitungan ILT atau integral lipat 3 atas S itu sering dipermudah dengan menggunakan koordinat silindris. Jadi sistem koordinat silindris ini menggunakan koordinat polar R dan theta sebagai ganti dari X dan Y kalau di koordinat kartesius. Kalau untuk Z itu kan sama ya. Nah, kemudian biasanya ada syarat kalau R itu dia harus lebih dari 0, terus kita juga ngebatasin tetanya. Jadi tetanya ini dari 0 sampai dengan 2pi. Untuk mengkonversikan dari silindrikal ke kartesian atau dari silindris ke kartesius dan sebaliknya itu ada persamaannya. Jadi dari X itu misalkan kita diberikan kita diberikan titik dalam koordinat kartesius. Kemudian kita mau menghitung integral lipat 3-nya dalam koordinat silindris. X itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat itu diakarkan. Ini sebenarnya based on konsep Pythagoras ya. Jadi kan ini Y. Nih, ini Y, kemudian ini X, R itu kan kalau dalam segitiga itu kan di sisi miring ya. Jadi untuk menghitung sisi miring itu kan kita bisa pakai persamaan atau teorema Pythagoras yang mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita lihat
kita mau mencari theta ketika kita diberikan X, Y, Z gitu ya. Tangan theta ini sama dengan Y per X. Dari mana ini kan pakai pakai konsep di trigonometri. Yang terakhir untuk Z ini sama. Begitu juga sebaliknya ya. Ini juga pakai konsep trigonometri dalam merubah dari koordinat silindris ke koordinat kartesius. Oke, jadi ini yang pertama ada contoh gimana sih kita konversiin dari koordinat silindris ke koordinat kartesius ya untuk nomor 1. Kita diberikan, kalau koordinat silindris itu kan tadi berarti R. R itu berarti ini 4 ini jari-jarinya. Kemudian 2pi/3 ini theta, yang mana ini gambarin sudut dari 4 dari jari-jarinya ke sumbu X. Kemudian 5 ini Z. Untuk Z ini kita nggak perlu ada konversi ya. Jadi kita cari untuk nilai X dulu. X itu kan tadi R cos theta. Berarti 4 cos 2pi/3, 4 kita kalikan dengan min 1/2, ini sama dengan min 2. Ini kita dapat value dari X-nya. Selanjutnya untuk Y-nya ini sama dengan R-nya tadi 4. Kalau untuk cari X kita pakai cos. Untuk cari Y kita pakai sin. Jadi 4 sin dari 2pi/3. Sin dari 2pi/3 itu kan akar 3/2 ya. Berarti 2 akar 3. Untuk Z-nya sama, maka kita peroleh koordinat kartesius dari koordinat silindris yang kayak gini. Kan kita diberikan titik koordinat silindris, ini kita dapat dalam koordinat kartesius. Selanjutnya untuk yang B ini sebaliknya. Kita diberikan titik dalam bentuk koordinat kartesius, kita mau konversi ke koordinat silindris. Ini yang tadi saya bahas pakai konsep Pitagoras, jadi didapatkan bahwa R-nya itu 5 akar 2. Selanjutnya untuk tangan tetanya, ini kan Y per X ya, min 5 per min 5 itu jadi 1. Nah, kemudian kita pakai arcus dari tangan 1, itu sama dengan 5pi/4. Untuk Z-nya sama. Ini maaf, typo ini harusnya 2. Jadi harusnya titiknya ini dalam koordinat silindris sama dengan 5 akar 2, 5pi/4, dan juga 2. Nur, ya dulu Nur. Cek, Nur. Ya, Pak. Slide sebelumnya coba. Ya. Kalau nggak boleh negatif kan? Karena kalau R itu kan ketika kita dapat R itu dari value X dan Y gitu, Pak. Kalau misalnya R-nya negatif itu dia nggak bisa. Nah, syarat Ya. di sini. Ya. Jadi ini konteksnya di kalkulus ini adalah bilangan real ya. Artinya bentuk akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu syaratnya lebih besar sama dengan 0. Jadi hasil dari akar X kuadrat tambah kuadrat itu minimal 0. Gitu ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kalau R sama dengan 0 artinya apa? Berarti X dan Kalau R sama dengan 0 artinya apa? berarti X dan Y-nya 0 juga, Pak. R apa? R? R jari-jari. Iya, berarti kalau R sama dengan 0 artinya apa? Tidak berbentuk tabung, Pak. Ya, jadi posisi bendanya tidak memiliki jari-jari, jadi ya berada di sumbu Z ya. Iya. Itu ya. Oke, terus itu tetanya kan 0 sampai 2pi. Gimana cara kita mengenali bahwa tabungnya itu, benda tabungnya? Coba slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Itu bendanya kira-kira tetanya nilainya berapa? Kurang dari setengah. Kurang Tetanya, dari pi/2. interval tetanya. Ya, 0 sampai pi/2. Terus Z-nya positif negatif? Positif. Z-nya positif ya. Itu di oktan 1 ya? Iya. Oktan 1. Tetanya? Tetanya
kurang 0 dari sampai pi ya. 0 sampai pi per 2 ya. Jadi ya. bendanya kayak gitu ya. Oke, karena kan kalian bicara tentang theta yang didapat dari arcus tangan ya. Kalau contoh yang slide sebelumnya coba. Slide sebelumnya itu kan titiknya min 552 ya. Min 5 Iya. min 52 ya. 5 min 52 itu adalah titik koordinat kartesius di koktan berapa itu? Bukan dua ya. Koktan 4 ya. Koktan 4 ya. Jadi tetanya nanti 5 pi per 4. 5 pi per 4 itu berapa ya? Lebih dari 270 ya. Betul ya? Ya. Enggak. Antara 180 sampai 270 itu kan ada di oktan 3 ya. Iya, Pak. Min 5, X-nya, min 5, Y-nya itu di bidang oktan 3 ya. Duanya. Oke ya. Terus slide sebelumnya lagi. Slide awal. Sebelumnya. Itu sferis apa maksudnya? Bola, Pak. Bola, Pak. Nemu di sferis. Nemu di mana itu kata-kata sferis? Di buku. Di buku. Sferik itu koordinat bola, Pak. Di mana? Di Parsel, Pak. Subbab 11/9. Oh. Parsel bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Parsel bahasa Indonesia. Terjemahannya sferis ya. Iya, Pak. Terjemahannya. Bola. Sferis. Oke. Ya udah. Jadi maksud saya setiap antum baik di slide atau di buku itu sebisa mungkin dipahami ya makna-maknanya. Kenapa R-nya harus lebih besar sama dengan 0. Tetanya kenapa 0 sampai 2 pi gitu ya. Kalau lebih dari 2 pi apa yang terjadi? Itu kan sebetulnya muter lagi ya. Kan periodik ya. Tetanya ini periodik gitu. Oke, ini pengenalan tentang koordinat kartesius dan tabung ya. Nanti masalah pengintegralannya ini lebih seksama lagi ya diperhatikan. Oke, dilanjut. Baik, selanjutnya adalah pengoperasian integral lapis 3 di koordinat silindris. Nah, sekarang misalkan kita mau menghitung integral lapis 3 dari X, Y, Z dV dengan S suatu daerah benda pejal seperti gambar di sini. Nah, jadi kita bisa partisi balok tabung yang dikit ini kita bisa partisi jadi delta Z. Delta Z itu banding dengan koordinat Z ini yang ke atas. Lalu delta theta K yang sebanding dengan depan belakang ini. Dan yang terakhir delta RK di samping ini. Nah, karena kepingan ini disebut baji silindris mempunyai volume delta PK sama dengan R bar K dikali delta RK dikali DZK, maka jumlah yang mengapromosikan integral yang mempunyai bentuknya menjadi Riemann seperti ini. Dengan mengambil limit ketika norma partisi mendekati 0, mengarahkan kita ke suatu integral baru dan menyarankan suatu rumus penting untuk perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat silindris dalam suatu integral lipat 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widianto untuk pengoperasian integral lipat 3.
Diam dulu. Nah, di sini kan ada gambar 3 nih. Di sini ada sebuah benda pejal yang diproyeksikan terhadap bidang X, Y. Yang terlihat di sini nah, di sini kan integral lipat 3 dari kalau ini kan dari koordinat kartesius ya. Nah, berubah menjadi koordinat silindris. Jadi seperti yang tadi. Dari X berubah menjadi R cos theta dan Y berubah menjadi N theta. Nah, Z untuk tetap ya. Nah, di sini juga perubahannya sesuai dengan integral dari silindris ya. Misal kalau X di sini berubah menjadi R cos theta, ini juga berubah jadi theta 1 dan theta 2. Sama seperti yang lain juga dari Y berubah jadi R sin theta, kemudian di sini berubah lagi jadi R1 theta dan R2 theta. Begitu seterusnya. Yang kotak penting ya, seperti perubahan yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk yang ini luas area, sedangkan kalau yang ini kan luas area dikali Z ya, dikali tinggi menjadi volume. Jadi ini luas area dikali volume, dikali Z, jadi seperti ini. Kita masuk ke contoh soal ya. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal nomor 1. Pusat massa. Carilah massa dan pusat massa tabung lingkaran tegak bejal ya, dengan asumsi kerapatan sebanding terhadap jarak dari alas. Nah, di sini kita sudah terlihat gambar ya. Tapi semisal kalau di soalnya belum ada gambarnya, kita harus menggambar dulu. Dan kita harus mencari, misal kalau pertanyaannya tabung, kita harus tahu rumus dari tabung itu apa. Nah, kalau rumus dari tabung itu kan secara umum X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Z. Gitu kan. Nah, kalau ini kan sudah ada gambarnya ya. Nah, kalau gambarnya sudah ada, kita lihat asumsinya. Kerapatan sebanding terhadap jarak dari alas. Nah, kerapatan nih, kita highlight. Jadi seperti ini. Kerapatan dari tabung kan berarti dimensi 3. X, Y, Z. Sebanding berarti kan dikali konstanta Z. Seperti ini. Kemudian dicari massa dan pusat massanya. Massa dan pusat massa. Pertama kita cari massa dulu ya. Massa itu rumusnya seperti ini.
Kita misalkan ini benda tabungnya kita misalkan S ya. Nah, kerapatan X, Y, Z, DEV berubah menjadi, nah ini nanti berubah ya, tergantung dari ininya. Nah, kita lihat perubahannya di gambar. Kan integral 3 nih. Kita cari yang paling dalam dulu. Paling dalam kan yang ini. Bagaimana melihatnya? Berarti dari sini nih. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini kan berarti dari 0 sampai tingginya kita misalkan H aja. Nah, ya. Berarti dari sini 0 dan H. Kemudian yang kedua, untuk Y ya berarti ya. Ini kan perputarannya 0 sampai 2pi. Berarti di sini kita tulis 0 dan 2pi. Benar nggak sih? Oh ini untuk yang ini ya. Yang sisi yang integral terluar itu. 0 dan 2pi. Oh. Nah. Dan untuk ini kita lihat dari sini, titik sini sampai ke sini. Nah, titik ini kan 0 ya. Sini kita tulis 0. Nah, sini panjangnya A. Berarti kita tulis A. Nah, kerapatan di sini berubah ya. Berubahnya kita lihat di sini. Kerapatan sama dengan K kali Z. Jadi di sini kita tulis KZ. Untuk DV-nya, kita bisa lihat slide sebelumnya ya. Sini. DV sama dengan R, DZ, DR. D theta. Kita tulis di sini. R, DZ, DR, D theta. Kemudian kita integralkan seperti biasa ya. Pertama kita integralkan dari dalam, yang paling dalam di sini. Untuk D-nya itu berarti DZ ya. Hanya menjadi konstanta. Kita bisa keluarkan 0,2pi, 0A, K. Nah, Z kita integralkan menjadi Z kuadrat per 2. Batasnya dari 0 sampai H. Nah, DZ-nya ini sudah nggak ada ya. Berarti tinggal R, DR, D, theta. Kita masukkan saja ya, batas atas dan batas bawahnya. Berarti kita punya integral dari 0 sampai 2pi. Nol sampai A. Nah, ini berarti H kuadrat ya. Masukin yang di atasnya aja, karena ini kan 0. Jadi H kuadrat per 2. Oke, di sini R, DR, D theta.
Di sini kita lanjut di sini aja ya. Kan tadi integral 2pi, 0 sampai 2pi, terus 0 dan A, KH kuadrat per 2 ya, R dr d theta. Ini kita bisa keluarkan. Nah, sekarang kita mencari integral dari R dr. Bisa kita keluarkan di sini. 0,2pi. KH kuadrat per 2. 0A, integral dari 0 sampai A. R dr d theta. KH kuadrat per 2. Nah, ini integralnya berarti R kuadrat ya. R kuadrat per 2 dari 0 sampai A. D theta. Menjadi integral 0 sampai 2pi KH kuadrat kali A kuadrat per 2 ya. D theta. Lanjut ke atas. Jadi integral 0 sampai 2pi 1/4 KH kuadrat A kuadrat D theta. Nah, ini karena semua yang konstanta ya, jadi kita bisa keluarkan juga melalui sifat konstanta yang menjadi operator linier yang kemarin dijelaskan. Perempat K kuadrat A kuadrat integral 0 sampai 2pi D theta. Ini menjadi 1/4 KH kuadrat sini theta ya, karena D theta batasnya 0 sampai 2pi menjadi 1/4 KH A kuadrat KH kuadrat kali A kuadrat kali 2pi. Hasilnya yang terakhir adalah 1/2 KH kuadrat A kuadrat pi. Kita lanjut ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Oh, ini jawaban jelasnya ya. Sekarang kita lanjut ke pusat massa. Sebentar, ini siapa, Widianto ya? Iya, Pak. Ini yang slide setelahnya apa tadi? Jawaban ini ya? Bukan? Jawaban ininya apa? Versi tulisan. Kalau yang tadi versi penjelasannya, Pak. Untuk masanya belum jelas. Pusat masanya, iya. Hanya Kenapa, Pak? Ya, slide sebelumnya mana? Sebelumnya mana? Jadi kan Widianto mau menjelaskan. Lah, kok ceritanya hilang? Kenapa, Pak? Coretannya hilang ya? Ya. Masih ada, Pak? Ada. Masih ada coretannya.
Ya maaf saya terlempar nih. Ya, jadi tadi Widianto ya, itu menulis batas integralnya, itu kan Anda tulis 0H, 0A sampai 02Pi, tapi tanpa menulis di sebelah kanannya itu DZ, DR, dθ. Nah ini ketika kita menulis batas integral, ini sebaiknya kita definisikan. Misal batas integral terdalamnya Anda kan mau definisikan terhadap DZ ya. Kenapa 0 sampai H gitu ya. Atau kalau terhadap Z, maka kita tulis batasnya 0H. Jadi satu-satu aja ditulisnya. Memang secara baku integral ILT ya, untuk koordinat tabung bentuknya adalah R, dz, dr, dθ. Jadi akan lebih baik kita definisikan pengintegralan pertamanya terhadap dz. Maka kita lihat berapa batas dz dan 0 sampai H. Ya, yang pertama. Yang kedua dr, dθ. Untuk kasus ini kan seolah-olah bisa dibalik ya. Bisa dθ dulu, bisa dr dulu. Karena kan batasnya adalah nilai. Ya. Iya. Jadi ketika Anda menulis 0A, 0A itu terhadap apa ya? Jadi ketika menulis 0A, integral 0A, itu Anda definisikan sebagai batas dari R, maka dr gitu ya. Jadi bentuk bakunya memang R, dr, dθ gitu ya. Begitu juga untuk yang dθ-nya juga. Nah, kemudian proses perhitungan ininya memang terlihat hasilnya berapa tadi? Hasilnya itu ya. Dan penulisan lengkapnya, coba slide berikutnya. Slide berikutnya kan kalau kita lihat tulisan kalian itu ya. Nah, tulisan kalian ini kan ya udah ini hasilnya gitu kan. Dapatnya sekian-sekian. Ya memang ada lebih kurangnya ya ketika kita membaca langsung nilai M kecilnya gitu ya. Dengan ditulis prosesnya, kenapa kita bisa dapat batasnya 02Pi, 0A, 0H bersesuaian terhadap apa DZ, dr, dθ gitu ya. Kadang-kadang memang lihat saja langsung, jelaskan kenapa, atau kita tulis langsung prosesnya gitu ya. Oke, kemudian M massa tadi itu didefinisikan KZ ya, karena dia apa? Sebanding terhadap jarak dari atas, jarak dari alat ya, jarak dari alat, modelnya seperti itu ya. Nah begitu juga untuk nanti M besar X Y momennya ya, itu kan berarti Z delta gitu ya, dV dan seterusnya gitu ya. Untuk S-nya kan pengintegralannya batasnya sama gitu ya. Nanti Z barnya ya MXY per M kecil sama dengan 2/3H ya. Dari simetris X sama dengan Y sama dengan 0. Tadi saya nggak dengar nolnya kenapa tadi? Lupa. Nolnya kenapa tadi? Dari ini Pak, batas bawahnya Pak. Batas bawahnya kenapa? MXY-nya. Oh yang ini. Yang ini belum dijelasin. Oh belum. X bar sama dengan Y bar sama dengan 0 kenapa tadi? Belum dijelasin. Sebenarnya itu juga kurang tahu sih Pak. Tapi kalau pengetahuan saya kalau misal Z-nya ini ketemu gitu Pak, maka yang ini juga kalau misal simetri maka yang lainnya 0 Pak. Kenapa? Kurang begitu tahu sih Pak. Ya, coba didiskusikan ya, kenapa dia nilainya harus 0. Kan X bar itu berarti apa? M besar apa? Maaf Pak. Iya, kalau Z bar itu kan M besar XY dibagi M kecil. Iya Pak. Kalau X bar apa? X bar dulu. Berarti M besar YZ dibagi M. Ya. Coba kalau dengan 0 berarti kan nilai M besar YZ nilai 0. Kan berarti nilainya M kecilnya itu kuadrat gitu kan. Ya ini bisa jadi catatan saja, ditambahkan bahwa nilai X bar dan Y barnya itu 0 kenapa gitu ya. Jadi harus justru yang begini-begini harus ditambahkan gitu ya. Jangan menerima dari buku dapat gimana. Justru dalam presentasi sebisa mungkin kelompok menjelaskan hal-hal yang sifatnya given diberikan di buku atau dianggap jelas gitu ya. Tambahan. Nah, sekarang gini. Coba di rumus ini aja ya.
Kalau M kecilnya itu delta X, Y, Z-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Berapa nilainya? Bisa nggak dikira-kira itu? Delta X, Y, Z-nya diganti sama dengan 1. Berarti M kecil sama dengan integral lipat 3S dV. Jadinya apa itu berarti? Bisa nggak secara cepat dihitung? Delta X, Y, Z sama dengan 1 ya, Pak? Iya, dapatnya apa? 1 kan, Pak? Iya, delta X, Y, Z-nya sama dengan 1, bukan KZ, jadinya apa? Volume sama dengan massa. Hasilnya apa coba? 1. Coba aja di slide ini dihitung langsung Widianto. M kecil sama dengan integral lipat 3S. Integral lipat 3-nya itu batasnya 0,2pi, 0A, 0H gitu. Dari R, dz, dr, dθ hasilnya apa coba? Gimana, Pak? Iya, langsung integral lipat 3, 0,2pi, 0A, 0H, R, dz, dr, dθ hasilnya apa? Ini langsung sih. Oh, ininya 1 ya? Iya, Sar. Iya, Langsung dibikin interval. coba langsung aja integral lipat 3, 0,2pi, 0A, 0H, 0,2 0A. 0H, R, dz, dr, dθ. Jadinya apa? R dz Sama nggak dengan volume tabung itu coba? dr ke dz dulu ke z. Nah, jadi kan. Coba hitung hasilnya apa itu? Hasilnya sama. coba. Soalnya nggak ada kanya. Jadi kuadratnya. Masuk A. Nanti berdua. Udah deh. Mana ini salah kan? Ini loh. Jadi A kuadrat nggak ada k-nya. Ya. Itu rumus volume tabung bukan? R kuadrat kali. Iya, Pak. R kuadrat kali. Ya. Rumus volume tabung ya, A itu kan sebetulnya R ya. Betul kan? Iya. Ya, R kuadrat kali H kan. Ya. Iya, Nah, Iya, ini Pak. jadi kalau bendanya bentuknya tabung seperti itu dengan ketinggian H, jari-jarinya A, maka kita akan dapat itu kan delta X, Y, Z itu kan fungsi ya. Fungsi 3 variabel ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau fungsinya dia sama dengan 1, maka integral lipat 3 dari benda itu tak lain adalah volume benda pejalnya itu. Maka Anda bisa lihat tuh di situ, ini tak lain menghitung volume tabung, ya, itu menggunakan integral lipat 3, dapatnya seperti ini gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, lanjut silakan.
Lanjut soal selanjutnya ya, yang nomor 2. Nah, di sini. Ini kita bisa lihat contoh soal yang kedua. Carilah volume daerah pejal di oktan pertama yang dibatasi oleh paraboloida Z sama dengan 4 min Y kuadrat, min X kuadrat, min Y kuadrat. Nah, kita lihat di sini oktan pertama ya. Berarti di kuadran 1. Kuadran 1 dibatasi oleh paraboloida. Paraboloida. Kita bisa tulis 4 min buka kurung X kuadrat Y kuadrat. Nah, ini kan kita bisa tuliskan sebagai R. Jadi 4 min R. Dan secara menyamping oleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai R kuadrat sama dengan 2. Nah, X-nya kita ganti. X-nya apa? R cos theta. Nah, sama dengan R kuadrat 2R cos theta. Kita bagi kedua ruas dengan R. Jadi R sama dengan 2 cos theta. Nah, kita punya 2 nih. Yang untuk Z, kita ketemu untuk R ya di sini. Di sini kita bisa lihat di gambar juga. Nah, integralnya kita bisa tuliskan seperti ini. Kita langsung saja ya dimasukkan. Untuk integral dalamnya kita tulis dari Z ya, dari 0 sampai Z. Z-nya itu kita bisa tuliskan 4 min R kuadrat. Misal 4 min R kuadrat. Untuk ininya, theta-nya, untuk R, dari 0 sampai 2 cos theta. Widianto dilengkapi dulu 0 sampai 4 kurang R kuadrat itu apa? DZ. Oh, ininya Pak? DZ. Iya, DZ-nya dipilih dulu. Kayak kalau ini DZ ya? Ya, ditambahin. Baik, lupa. Biar kelihatan itu 0. Dan 0 sampai 2 cos theta itu DR. Nah, di sini kan perputarannya 0 sampai 2pi ya. Berarti 0 dan 2pi dari theta. Nah, kita punya integral lipat 3 seperti ini. Itu muter 0,2pi dari mana? Ini, Pak. Bentar. Oh, di oktan pertama, sorry. Di oktan pertama. Di oktan pertama seperti yang dilihat di gambar 6. Ini yang diarsirkan berarti dari sini kan kalau oktan pertama berarti pi per 2. Kalau seluruh putaran ini berarti kan 2pi. Nah, kalau ini kan oktan pertama berarti dibagi 4. Berarti pi per 2. Ini berarti salah. Pi per 2. Ini d theta. Untuk integralnya seperti biasa dari yang paling dalam dulu. 0 sampai 4 min R kuadrat dz. Integralnya seperti biasa aja. 0 sampai 2 cos theta 4 min R kuadrat Z. Batasnya dari 0 sampai 4 min.
Gimana sih? Sebenarnya ntar dulu yang sini. Oh, ini salah tadi. RJ kan dikali Z. Oh ya, R dikali Z. Nah, Aduh masuk. ini masukkan ke Z ini ya. 4 min R. 02 pi 02 cos theta R dikali 4 min R kuadrat. DR sendiri. DR D theta. Ini dimasuk. Kita kalikan saya. Kalikan ke dalam. Lihat masih. Lihat. 4R. R dikali 4, 4R berarti sini R pangkat 3. R D theta. Lanjut ke integral yang kedua di sini. DR. Kita langsung saja 4R diintegralkan jadi 2R kuadrat. Nah, untuk integral ini R pangkat 3 berarti R pangkat 4 dibagi 4. Batasnya D theta untuk batas 0 sampai 2 cos theta. Kita masukkan. Jadi 2 cos theta kuadrat dikurangi 2 cos theta pangkat 4 dibagi 4. Ini D theta ya. Ini kan 0,2 pi berarti 4 cos kuadrat theta kurangi 8. Oh ya 8 cos kuadrat theta kurangi 16 cos 4 cos pangkat 4 theta dibagi 4. Yang 4. Oh iya, kirain. Ini 16 dibagi 4. Jadi 8 cos kuadrat theta dikurangi 4 cos pangkat 4 theta. D theta. Nah, di sini kita bisa lihat rumus dari yang dari belakang buku parsial ya. Rumusnya seperti ini. 0 sampai pi per 2 cos pangkat n UDU sama dengan kalian bisa lihat di belakang halaman parcel ya. Sini ada di rumus nomor ke 113.
2 kali 5 kali 7. Nah, karena di sini pangkatnya genap ya. N lebih dari 2. Lebih dari atau sama dengan 2. Kita pilih yang ini. Kalau yang ini, N lebih dari atau sama dengan 3. Kita pilih yang ini. Nah, cara mengalikannya berarti kan di sini karena ini N-nya pangkat 2 ya, sini cos pangkat 2. Kita bisa ambil 2 dari di atas juga, 2 dari bawah. Menjadi oh, jadi gini. Apa integral cos kuadrat? Integral cos kuadrat apa coba? Integral cos kuadrat. Integral cos kuadrat. Identitas trigonometri apa yang bisa dipakai di situ? Apa integral cos kuadrat? X per 2 ditambah sin 2X plus per 4 ditambah C. Identitas yang dipakai apa? Ini Pak, Tulis identitas trigonometri yang dipakai apa? hasil dari cos kuadrat dx. X per 2 ditambah cos sin 2X per 4 ditambah C. Itu hafal itu? Enggak Pak. Hafal? Enggak. Hapus. Hapus dulu itu. Coba cos 2X sama dengan Cos 2X sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Benar nggak itu? Atau 1 dikurang 2 cos kuadrat X ya, lupa saya. Kan ada lagi 1 dikurang 2 sin kuadrat X tuh. Cos kuadrat. benar Pak. Benar. Ya. Nah, berarti kan cos kuadrat X itu sama dengan cos 2X, tulis sebelahnya. Jadi cos kuadrat X sama dengan cos 2X tambah 1 per 2 toh. Per 2. 1 ya gitu kan. Ya udah coba diintegralkan itu hasilnya benar nggak? Itu kan setengah ditambah setengah cos 2X. Setengah Ya. integralnya kan setengah X gitu kan, X per 2. Cos 2X kan integralnya setengah sin 2X gitu kan. Ya, ya setengah sin 2X kan. Dari situ aja identitas trigonometri. Ya. Iya gitu Pak. Oke. Ya, jadi caranya ya, ingat-ingat mau nggak mau harus tulis ya. Iya Pak. Ada slide kosong nggak? Kenapa Pak? Ada slide kosong nggak? Slide kosong. Enggak ada Pak. Bisa? Ini nulisnya pakai apa sih? Pakai pet ya? Iya Pak. Nggak bisa bikin slide kosong. Jadi Apa membuka di kanvanya? Sebentar. Ada nggak Mau dicoba? slide kosong yang bisa ditulis-tulis lah? Coba.
Pakai Word juga boleh atau apa, PPT boleh lah. Ya, masalah bentuk trigonometri ini masalah yang ini ya, penting untuk ya mau nggak mau harus dihafal sebetulnya. Tapi kalau lupa gimana masalahnya gitu ya. Coba mana ada slide kosong nggak? Ya, bolehlah. Coba dihapus. Identitas trigonometri yang Anda tahu apa? Dihapus coba. Nggak bisa ya. Yang pertama apa? Ya, berarti kan sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 kan? Coba. Enggak. Bawahnya. Sin 2x. Sin 2x sama dengan Sin 2x. sin 2x. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x kan? Iya. Ya. Nah, itu sama dengan bawahnya. Sama dengan bawahnya. Itu kalau nggak salah apa? Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x ya? Betul nggak? Cos 2x. Cos kuadrat x. Cos 2x. Oh, salah. Cos 2x itu. Coba tulis cos 2x sama dengan cos 2x Cos kuadrat. sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Sin kuadrat. Nah, sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. 2 sin kuadrat. Iya. Ya. Sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1. Berapa, Pak? 2 sin kuadrat. 2 cos kuadrat x dikurang 1. Kurang 1. Nah, itu ya. Itu dapatnya dari mana coba? Itu kesamaan ketiga itu bentuknya sama gimana ceritanya? Bisa nggak dibuktikan? Dari sini kan, Pak? Kalau nggak salah. Coba. Jumlahan ini. Ya, dengan apa? Aduh, apa ini? Ya, cos x dikurang sin x. Ya. Nah, ya itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, caranya. Oh, jadi ini nih, Pak. Yang kedua, dulu di mana? Ini kan sin kuadrat.
Yo, gimana caranya? Untuk yang kedua. Punya ide mana? Bingung, Pak. Ini. Ya. Dari sini. Dari yang rumus yang ini. Oh, berarti kalau rumus yang kedua ini cos kuadratnya kita ubah, Pak. Cos kuadrat kan berasal dari sini nih. Cos kuadrat sama dengan satu min sin kuadrat X. Ya, Pak. Ini diubah. Nah, ini cos kuadratnya bisa kita ubah menjadi ini. Berarti cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Sin kuadrat X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X, Pak. Ya, terus bentuk satunya. Ini sama, cuman yang kita pakai yang sin kuadrat, Pak. Oke, bagus. Sekarang kalau cos pangkat 3x apa? Cos pangkat 3x. Cos 3x apa cos 3x? Cos 3x. Sama dengan apa? Iya. 4. 3 sin X dikurangi 4 sin pangkat 3 X. Dapat dari mana itu? Hafal atau Oh, enggak, diturunkan? ini dibantu, Pak. Dibantu kelompok. Hah? Oh, dibantu kelompok. Ya. Ya, ya. Ya, maksud saya gini, kalau Anda punya sin 2x, Anda harus bisa dapatkan sin 3x. Ya. Anda punya cos 2x, ya Anda harus bisa dapatkan cos 3x. Ya. Ya, Pak. Cos 4x, sin 5x dan jadi artinya kalau nanti ada pangkat, ya, misalkan integral sin pangkat 3x, integral sin pangkat 3x, ya itu kan sebetulnya bisa didapat dari bentuk identitas trigonometri ini gitu. Wah, bentuknya lupa ya, diturunkan sebentar gitu. Dari yang mana ya terserah. Yang paling mudah Anda ingat gitu. Jadi memang harus diingat dulu rumus dasarnya. Yang paling minimal itu ya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Atau misalkan 1 tambah tangan kuadrat ya sama dengan apa sekan. Waduh, itu lupa rumusnya. Rumusnya dari itu aja, x kuadrat per r kuadrat ditambah salah, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat gitu kan. Iya. Semua dibagi x dapatnya apa, semua dibagi y dapatnya apa, semua dibagi r dapatnya apa gitu. Tapi memang harus paham konsep segitiganya dulu ya, segitiga trigonometrinya itu ya. Rumus Pythagoras, x, y, z-nya hubungan x, y, r-nya hubungannya seperti apa. Gitu ya. Iya, Pak. Ya, ini jadi kunci bahwa pengetahuan dasar itu menjadi kunci untuk pengembangan ilmu-ilmu berikutnya ya. Kesamaan trigonometri ya, identitas trigonometri ini kan banyak sekali sebetulnya variasi soalnya. Oke, dari contoh yang tadi, balik lagi yang tadi. Setelah contoh soal apa? Berikutnya apa? Materi. Latihan soal atau apa? Latihan soal, Pak. Latihan soal. Mana tadi latihan soalnya? Ya itu.
Oh, ini Pak. Waduh. Ya, kalau soal nomor 1 kan eksplisit ya soalnya ya. Anda tinggal integralkan sesuai urutan Integralnya. saja. DZ, DR, dθ dapat. Yang nomor 2 Nomor 2 diubah dulu Pak. diubah. Saya dikonversi. Gimana diubah gimana maksudnya? Itu emang nggak bisa langsung dimasukkan ya? Ini masih Kartesius. Oh ini masih Kartesius Pak. Iya, nomor 2 nggak langsung aja. Ya udah integralkan terhadap Z. Oh Jadinya- diintegralkan batas atas batas bawah juga langsung Pak. Bisa Pak. Iya, makanya saya nanya bisa langsung nggak itu? Kalau Nggak, yakin bisa itu. Yakin. Hah? Jelimet nggak itu? iya rumit Terhadap Pak. Z. Makanya diubah ke ini silindris Pak. Hah? Diubah ke silinder? Iya silindris. Ya, Oh, lebih mudah Pak. ya. Tapi orang kan kepikirannya belum tentu ke situ ya. Diintegralkan secara manual saja. Ternyata malah bubar ya, susah gitu. Ya ini tapi kan pengetahuannya Anda baru sampai tabung ya. Yang nomor 3 gimana itu nomor 3? Nomor 3 itu Silinder di atas. Waduh, itu gambar nemu dari mana itu? Paraboloidnya itu. Iya, Mbak. Jika kepadatan berbanding lurus jaraknya hitung massa. Ya. Itu integral lipat 3-nya apa itu berarti? Terhadap DZ apa itu? Ini harus pakai tabung ya, pakai KTS ya. Terhadap DZ-nya apa? berarti 0 sampai 4 Pak. Oh ini bawa ini ya. Oh Terhadap DZ, terhadap DZ. Sini. berarti dari sini dari batas bawahnya batas atasnya Z sama dengan 4 berarti. Iya Pak. Ya. Berarti terhadap DZ dari 1 kurang R kuadrat sampai 4 gitu kan? Iya Pak. Ya. Terus DR-nya berapa? Atau dθ-nya? DR-nya berapa? DR-nya 0 sampai 1 Pak. 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Empat 0,1. Yaitu lingkarannya kan dia di 1 ya, jari-jarinya ya. Paraboloidnya itu ya. Di jari-jarinya 1 Pak. Paraboloidnya terbuka ke bawah ya. Ya. Ya, jari-jari. Terus tetanya berapa? Berputar 0 sampai 2 pi Pak. 0 sampai 2 pi. Karena itu semua ya. Iya Pak. Semua dihitung ya. Itu bukan itu bukan bola ya. Jadi yang muncul di situ itu gundukannya bukan bola ya, tapi ujung dari paraboloid ya. Iya. Ya, nah Anda bayangkan begini. Kalau tabung kemudian bawahnya dikurangi dengan bentuk bola, itu kan kira-kira setengah bola ya. Misal ya, setengah bola ya. Dengan jari sama tuh ya. Itu kan gampang hitungnya kan. Volume tabung dikurang volume bola, volume setengah bola kan, gampang kan hitungnya kan, ya enggak? Ya, Pak. Tapi yang muncul itu bukan ujung dari paraboloid, nah itu jadi tidak mudah itu mencari volumenya. Anda bisa lihat bahwa peran ILT di sini betul ya.
Benda pejal ya. Ya ini kalau dianggap sebagai massa oke lah. Rumusnya kan tadi ya. Jaraknya dari aksi silinder. Berarti apa delta X, Y, Z-nya itu apa? Ya. KZ ya. Atau K apa? Kita bisa tulisnya KR, Pak. KZ ya, benar. KR. Hah? Kok KR? Bukan KZ. Enggak sih. Bukan KR ya. KR, Pak. Aksi silinder. Kan, KR. Silinder ya, KR ya. iya, Pak. Lah yang tadi itu KZ kenapa? Gimana, Pak? Yang tadi contohnya KZ. Yang tadi ya. Tadi kan berbanding lurus sama dari Tadi alas. contohnya apa Mas? Tadi KZ ya. Jadi dia kan harusnya itu tadi Iya. Bukan. Ini kenapa jadi KR? Ini dari aksis silinder. dia jatuh dia jarak dari Aksis silinder. Tunggu silinder. iya Ini Widianto. Iya, Pak. bukunya banyak ya ini ya. Ada suara ini. Kelompoknya. Apa itu? KR benar, bukan KZ ya. Kalau ini kan dari jaraknya dari aksi silinder, Pak, sumbu silinder. Kalau yang tadi dari alas, makanya Z, Pak. Oh. Oke, ya, good. Ya, bagus. Ya udah, jadi definisi integralnya kan udah bisa ya. Tadi terhadap terhadap Z apa, terhadap R 0 sampai 1, terhadap θ-nya 0 sampai 2pi gitu ya. Iya, Pak. Nomor 2 diubah jadi tabung ya, koordinat tabung nanti disesuaikan bentuknya tuh. Gitu. Ya, Iya, Pak. ini soal nemu di mana? Ada di buku Stewart, Pak. Stewart. Oke. Ya, bagus. Ya udah, ini kebayang ya koordinat silinder. Nanti timbul pertanyaan nih ya. Pertanyaannya begini. Jadi jenis soal yang mana yang bisa pakai silinder atau cukup pakai kartesius atau harus pakai bola gitu ya. Ini paling enggak karakteristik soalnya harus bisa terjawab gitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, selanjutnya koordinat tabung ya, koordinat bola ya. Iya, Pak, koordinat bola. Udah siap belum kelompoknya? Tamat. Mau dilanjut sekarang, Pak? Saya bilangnya apa, Fauzan? Satu kelompok apa dua? Hujan mana? Kalau mau dilanjut sih sebentar sih, Pak. Berapa menit? 15 menit cukup. Mana Fauzan? Udah siap belum tapi kelompoknya? Kan setelahnya nanti perubahan variabel ya. Setelah ini integral lipat 3 dalam koordinat bola, Pak? Iya. Setelah ini bola kan? Iya, Pak. Setelah Bolanya itu udah siap belum? Gimana? katanya belum siap, Pak. Belum, oke. Tapi nanti digabung ya. Berarti bola sama perubahan variabel gabung majunya ya. Pertemuan yang sama ya. Nanti waktunya kita cari lagi ya, gitu. Oke? Gitu, Fauzan? Jadi kan ada setelah integral bola itu kan ada aplikasi integral 3. Nah, saya rencananya setelah aplikasi integral 3 baru perubahan variabel, Pak. Sebentar, beda kelompok nggak? Beda, Pak. Bola sama aplikasi beda kelompok? Iya, bola sama aplikasi beda kelompok, Pak. Oh, ya udah. Ya udah, berarti pertemuan berikutnya bola dan aplikasi ya. Aplikasi LT ya. Iya, Pak. Oke, Aplikasi ya ada udah. 2 kelompok, Pak. Aplikasi 2. Iya, 2 kelompok.
Kita satu pertemuan kan 100 menit ya. Ini sebetulnya belum 100 menit ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti dirapel. Dirapel kalau memang cukup 2 bola dan aplikasi gitu. Ya. Pokoknya nanti pas perubahan variabel itu mungkin 1 pertemuan aja kali ya. Karena dia agak banyak sebetulnya materinya yang perubahan variabel, dan kalian nanti bisa mendeteksi ternyata RD theta, RDZ, DRD theta, dan satu lagi bola itu sekian banyak bentuk panjangnya itu pendekatannya bisa dengan perubahan variabel gitu ya. Tapi memang agak analitik ya, agak analisis perubahan variabel koordinat X-nya menjadi koordinat UV, itu cara melihatnya, konsekuensinya apa. Dan itu juga nanti bisa terpakai di ketika Anda belajar bilangan kompleks ya. Jadi transformasi linear dari bidang kompleks, bidang XY ke bidang UV gitu ya. Tapi itu nanti di pelajaran kuliah kompleks ya. Oke, kelompok ini silakan ditutup presentasinya. Izin menutup presentasi kami, Pak. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup, Ozan. Recordnya ditutup. Sekian pertemuan kalkulus integral pada hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ditutup recordnya dulu.